Ya, pemirsa Sambil TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali lagi kita akan bincang-bincang soal kesabaran. Tentunya masih bersama narasumber kita Bapak Darto SAG, penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur. Baik Bapak, kita tadi sudah berbicara soal kesabaran itu sendiri seperti apa, seberapa penting kesabaran itu untuk diri kita dan juga untuk orang lain tentunya yang ada di sekitar kita dalam menghadapi segala situasi dan kondisi tentunya baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Nah, kemudian Bapak, bagaimana sih Pak caranya supaya kita ini bisa melatih kesabaran? Soalnya kadang kan sabar gitu, cuman susah sekali nih. Nah, caranya untuk melatih kesabaran itu sendiri bagaimana Pak supaya kita memang benar-benar bisa terlatih dan bisa mempraktekkan yang 5 huruf tadi Pak, sabar. Baik, terima kasih. Sebagai contoh kita berumah tangga, pasti kita punya anak, punya istri, dan anak istri kita itu karakternya pasti beda sama kita. Minimal kalau kita melatih sabar itu diawali dari diri sendiri. Kita latih diri kita untuk sabar, mungkin menghadapi anak, menghadapi istri. Sebagai contoh nih, di kondisi lagi pandemi kayak gini, pasti kan anak sekolah itu pasti daring, ya, belajar di rumah. Nah, kadang-kadang orang tua nih karena mungkin tuntutan kerjaan atau tuntutan ekonomi, itu anak dapat pelajaran dan PR yang agak susah, pasti timbul nih rasa mungkin emosi lah, darting emaknya. Nah, darah tinggi emaknya. Iya betul. Bisa juga waktu anaknya belum memahami suatu PR atau soal yang dikasih gurunya, anak pasti orang tua, apalagi ibu pasti langsung protes, wah kamu nih gini-gini. Nah, maka itulah pentingnya kita belajar latih kesabaran atau membina diri kita. Setelah diri kita minimal 50% bisa melatih kesabaran, baru kita terapkan ke anak. Karena di sini kesabaran itu menurut Buddha dibagi 2 macam, yaitu kesabaran yang pertama adalah kesabaran yang paling rendah atau Adikarana Kanti, itu kesabaran level rendah. Kesabaran level rendah ini seperti apa contohnya ya Pak Adikarana Kanti? Contoh, kita katakanlah waktu musim kemarau, kita nggak punya AC, ya, atau punyanya cuma kipas tapi kecil. Nah, pasti kan udara panas di rumah kita panas. Nah, kalau kita nggak punya kesabaran, pasti emosi ya? Naik nih. Apalagi mak-mak yang bahasa kerennya darting. Ini udara panas banget, gini. Nah, di situ itulah perannya kita melatih kesabaran untuk menerima keadaan. Ya. Kita berpikir ya wajarlah panas karena ini cuaca lagi musim panas. Kemarau. Rumah kita kecil. Terus kita cuma punya katakanlah kipas yang bisa upit lah katakanlah. Wajar udara relatif panas. Kalau kita nggak punya kesadaran untuk melatih menerima keadaan itu, ya tadi yang ada pasti lompatan emosi. Yang nanti yang jadi sasaran bisa anak, bisa suami. Nah, maka kalau kita nggak bisa mengandalkan diri untuk sabar, efeknya tapi pasti merembet kemana-mana. Terus yang kedua adalah kesabaran yang tingkat tinggi atau Titika Kanti. Dalam Dhammapada 1, Syair 4, Sang Buddha bersabda, mereka yang tidak memendam di dalam dirinya atau tidak berpikir, ia telah menyiksa diriku, ia telah memukuliku, ia mengalahkanku dan merampas barang-barangku, maka kepercayaan akan lengkap daripadanya. Inilah kesabaran yang paling tinggi. Jadi ketika disiksa, dipukul, dihina, namun kita tetap sabar dan tidak membalasnya tentunya, karena kita tahu karena kemarahan
Kalau dibalas dengan kemarahan, ya tadi timbulnya bentrok. Bentrok menimbulkan masalah yang lain lagi. Kalau timbul masalah yang lain, bukannya tambah adem, tapi situ yang kayak saya katakan sejak awal tadi, seperti bara api yang disiram bensin, pasti dia akan tambah besar. meledak atau menjadi bara yang lebih besar. Itu juga masalah. Kalau kita tidak bisa meredamnya, masalah itu bukan mengecil, tapi akan merembet kemana-mana. Yang tadinya nggak ada urusan, mungkin karena kita lagi ribut atau berjawa padu, mungkin ada teman yang nyaut, oh gini, oh kamu bener. Nah, satu sisi pasti ada yang bela lagi, oh bener kamu, karena kamu sih kayak gini. Nah, kalau kedua belah pihak tidak ada itikat atau pengendalian diri, jadi tadi bentrok lah. Akhirnya orang-orang yang tidak ada berkepentingan atau orang yang tidak punya masalah ikut terseret, jadi ikut dalam masalah kita. Kesabaran ya, cara melatih kesabaran tentunya memang susah sekali ya tentunya, walaupun cuma 5 huruf ya untuk mempraktekkan susah sekali, tetapi tentunya kita juga harus tetap selalu berusaha menurut saya, selalu berusaha bagaimana supaya kita tetap bisa melatih kesabaran itu baik dalam kondisi apapun ya, dalam kondisi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan, karena setiap manusia, setiap orang itu pasti tidak terlepas dari yang namanya masalah. Masalah itu pasti ada dan masalah setiap orang itu juga pasti berbeda, dan tentunya kita juga harus sabar dalam menghadapi semua masalah yang kita hadapi, baik pemirsa Sapi TV. Nah, menarik sekali soal kesabaran ini ya Bapak ya. Kemudian bagaimana sih Pak atau apa manfaatnya yang dapat kita rasakan tentunya ketika kita melatih kesabaran itu sendiri Pak? Bermanfaat untuk diri kita sendiri atau juga mungkin bermanfaat untuk orang lain juga, monggo Pak. Baik, kalau kita punya kesabaran tentu manfaatnya banyak sekali. Yang minimal ke diri kita, itu pasti. Dan setelah diri kita, pasti orang di sekeliling kita akan menuai hasil atau memperoleh manfaat dengan kesabaran kita. Ya, seperti yang saya katakan tadi, yang awalnya katakanlah ada masalah harusnya cekcok, tapi kalau kita sabar, maka masalah itu akan terlewati. Mungkin yang satu keras, yang satu lembut, tapi tidak jadi benturan. Kali satu keras, pasti terjadi benturan dan akhirnya menimbulkan gesekan. Nah, gesekan-gesekan itulah yang memicu perselisihan atau hal yang lebih besar lagi, ya di luar kendali kita. Kalau kita tidak punya rasa sabar atau pengendalian diri. Ya, itu manfaatnya ya, manfaatnya kita bersabar. Jadi memang manfaatnya sangat bisa kita rasakan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang di sekitar kita tentunya. Memang apa ya, kesabaran ini adalah sesuatu yang ya tadi memang di awal kita katakan bahwa kesabaran itu adalah sesuatu yang susah sekali, tetapi mudah banget untuk kita ucapkan. Nah, mudah sekali diucapkan, susah untuk dipraktekkan. Tetapi walaupun susah, kita tetap harus punya aditana, punya tekad ya tentunya. Kalau dalam agama Buddha, aditana, tekad yang kuat untuk melatih kesabaran itu sendiri. Nah, mungkin Bapak punya trik bagaimana caranya supaya kita bisa tetap sabar gitu Pak dalam situasi apapun gitu Pak. Baik, triknya adalah minimal kita bisa mengolah batin kita untuk tidak terpancing dengan hal-hal yang katakanlah bertentangan dengan kondisi yang kita inginkan. Seperti contoh gini, kita simpel aja. Kita mau masukkan benang ke lubang jarum. Kita yang umur katakanlah di atas 40 pasti akan kesulitan. Nah, penglihatan mulai sudah berkurang ya. Padahal waktu kita masih umur di bawah 20 dengan mudah itu jarum. Tapi kalau kita umur 40 ini seakan-akan ini manalah lubangnya kelihatan bolong, tapi dimasukin selalu
meleset. Nah, Bapak kita- merasakan sendiri ya. betul, saya sudah pernah merasakan. Mungkin faktor usia itu tidak bisa bohong, karena sesuai Iya, juga iya. kita ada anicca. Semua itu Tidak kekal. tidak kekal. Iya. Mungkin yang kita waktu muda itu fisik kita masih kuat, mata kita masih tajam. Tapi dengan bertambahnya usia, mungkin karena kesibukan kita kerja mungkin sering di depan layar laptop dan segala macam, itu kan juga pengaruh ke penglihatan. Nah, itu kita juga harus menyadari bahwa sesuatu tidak kekal dan kita menyadari umurku ternyata sudah tidak bisa dibohong lagi. Itulah Iya. pentingnya kita melatih kesabaran. Dengan kita melatih kesabaran terus-terus berulang-ulang, maka batin kita itu akan terlatih. Kita bisa menghadapi semua kondisi dengan tetap memegang teguh kesabaran, atau kita berusaha selalu mengendalikan diri atau mengembiling diri untuk menjadi lebih baik daripada yang kemarin, yaitu dengan kesabaran. Ya, itu melatih kesabarannya. Mungkin salah satunya kita disukai oleh orang banyak, teman-teman kita juga senang dengan kita. Terus apalagi ya Pak, mungkin karena kita sabar dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Ketika kita nanti meninggal dunia, kita mungkin juga akan terakhir di alam yang bahagia pastinya ya, karena memang melatih kesabaran. Kesabaran itu kan salah satu sifat-sifat luhur yang dikembangkan atau yang dipraktekkan oleh bodhisattva. Bodhisattva yang ingin menyempurnakan paramitanya. Bodhisattva yang ingin mencapai tingkat kesucian atau mencapai bodhi kan harus menyempurnakan paramita nih. Sifat-sifat luhur, salah satunya di situ kan ada kanti, kesabaran. Nah, jadi tadi kesabaran itu pemirsa Sampai TV ada dua macam. Jadi kesabaran yang dialami oleh jasmani kita merasa sabar ketika kita merasa panas, capek, letih, kemudian lapar, kemudian sabar ketika kita menunggu, kemudian ketika kita merasa sakit, kita juga tetap sabar. Nah, sabar. Jadi semua sesuatu atau segala sesuatu yang kita hadapi itu pasti ada solusinya. Masalah apapun yang kita hadapi pasti ada solusinya. Dan kesabaran yang kedua tadi, kata Bapak narasumber, adalah titika kanti, itu kesabaran yang tingkatnya lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi, yaitu sabar ketika kita diejek atau mungkin kita difitnah ya Pak ya. Ini tuh lebih sabar, jadi lebih ke batin kita. Kalau yang pertama tadi kan lebih ke jasmani, fisik kita ya. Jadi kalau yang kedua itu adalah ke batin kita. Nah, itu adalah kesabaran. Memang sangat diperlukan sekali suatu kesabaran, baik dalam situasi dan kondisi apapun. Tentunya kita yang sudah mengenal Dhamma, ajaran Buddha, karena Buddha sendiri juga dikatakan sabar. Kesabaran itu adalah cara bertapa yang paling tinggi. Jadi memang kesabaran itu berarti ya tadi, kenapa yang paling tinggi? Karena mudah diucapkan tetapi susah untuk dipraktekkan. Nah, itu jadi sebagai siswa Buddha yang tentunya memang sudah mengenal Dhamma ya pemirsa Sampai TV. Jadi ya memang kita harus mempraktekkan ajaran Buddha sesusah apapun. Tapi sebenarnya tidak ada yang susah sih selama kita punya tekad dan aditana yang kuat. Itu ya betul, punya niat yang kuat. Tentunya segala sesuatu itu pasti akan mudah kita lakukan. Baik Pak, itu soal manfaat kesabaran. Tentunya banyak sekali manfaatnya yang dapat kita rasakan ya, yang dapat kita rasakan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita tentunya. Baik pemirsa Sampai TV, nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang kita soal kesabaran ini tentunya dengan narasumber kita Bapak Darto, tapi setelah yang mau lewat berikut ini.